makasih. Namanya siapa? Fajar. Oke, makasih. Namanya siapa? Nandana. Oke, makasih. Namanya siapa? Oke, makasih. Namanya siapa? Saya Ara. Ratu Sensei. Oke. Halo semua, apa kabarnya? Semua pasti sehat ya? Kemarin-kemarin waktu berangkat ke kampus, saya lihat suasana di jalan, udah jadi suasana mudik lebaran. Saya tinggal di dekat jalan besar yang dilewatin pemudik, terutama yang naik motor. Di jalan itu udah dibangun posko-posko mudik. Posko itu dipakai pemudik untuk istirahat. Pemudik yang sakit juga bisa dapat pemeriksaan kesehatan atau obat di sana. Kadang ada juga posko yang sediain pijat gratis loh. Istirahat di posko-posko kayak gitu juga salah satu hal yang ditunggu pemudik. Terus kemarin pas pulang dari kampus, jalanan di sekitar rumah udah macet banget. Macetnya itu karena banyak orang yang mulai ke pasar untuk belanja keperluan lebaran. Waktu itu saya lihat odong-odong yang panjang banget. Saya pikir odong-odongnya nyambung, tapi ternyata itu terdiri dari beberapa odong-odong. Mungkin mereka lagi disewa untuk suatu perayaan kali ya. Oh ya, saya dan istri juga kemarin belanja untuk keperluan lebaran. Kami beli cangkang ketupat, bahan masakan, dan bumbu-bumbu. Kayak tahun-tahun sebelumnya, semua harga bahan makanan naik, terutama daging sapi. Akhirnya lebaran datang dan kayaknya memang kami sekeluarga kali ini nggak mudik. Ada dua pendapat mengenai waktu lebaran di Indonesia. Ada yang rayain lebaran di hari Kamis tanggal 20 April dan ada juga yang ikuti keputusan pemerintah yaitu lebaran di hari Sabtu tanggal 22 April. Kalau saya sih ikut pemerintah aja. Paginya saya sholat Idul Fitri di masjid terdekat, terus abis itu kami adain acara maaf-maafan di rumah, terus makan deh. Seharian kami cuma santai aja di rumah. Mau keluar jalan-jalan, tapi panas banget. Oke, itu tadi cerita keseharian saya. Di video kali ini saya mau cerita tentang rutinitas di hari Lebaran ya. Kayaknya ini pertama kali kami benar-benar berlebaran di Jakarta deh. Satu hari sebelum lebaran, istri sibuk dengan masak dan buat ketupat. Kalau tahun kemarin kami nggak masak, tapi pesan masakan dan ketupat yang udah jadi. Tahun ini awalnya kami mau pesan lagi, tapi harganya lumayan mahal. Jadi istri saya putusin masak sendiri. Terus pas hari lebarannya, seperti yang tadi saya ceritain, kami di rumah aja nyantai. Kalau mudik, mungkin sama aja sih. Paling bedanya kami bisa ketemu sama saudara dan ngobrol dengan mereka. Waktu kecil biasanya habis sholat Idul Fitri dan makan ketupat di rumah, saya sekeluarga naik motor ke rumah nenek. Terus di sana ketemu sama saudara yang lain, terus dapat THR alias salam tempel deh. Kalian masih ingat nggak arti dari salam tempel? Salam tempel ini artinya sama dengan Otoshidama ya. Terus kalau dulu ada tradisi kirim kartu lebaran juga. Kalau sekarang sih udah nggak ada ya. Jadi sebenarnya suasana lebaran ini sama dengan suasana di Jepang waktu tahun baru atau Oshogatsu. Coba deh kalian pikir. Pas lebaran orang Islam bilang makasih ke saudara dan temennya. Terus ucapin doa dan harapan juga ke mereka. Pas Oshogatsu juga kan sama ya. Pas lebaran dan Oshogatsu juga kan ada mudik. Terus ada makanan spesial ya. Kalau di Jepang makanannya adalah osechi ryori. Nah, kalau di Indonesia makanannya itu ketupat dan teman-temannya. Kedua jenis makanan itu juga disiapin dalam jumlah yang banyak supaya dalam 2-3 hari kita nggak perlu masak lagi. Iya nggak? Nah, supaya kita bisa tahu rutinitas lebaran orang Indonesia yang lain, kali ini saya juga wawancara beberapa mahasiswa.
Di wawancara kali ini saya tanya tentang rutinitas mereka pas hari Lebaran. Terus saya juga tanya tentang pendapatan mereka dari salam tempel loh. Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.